Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Starla. Kali ini bersama Kak Nana akan membawakan cerita yang berjudul Lasi Rimbone, seri cerita rakyat Nusantara yang berasal dari Sulawesi Tenggara. Cerita ini dikarang oleh Dianka dan diterbitkan oleh penerbit Buana Ilmu Populer. Penasaran? Yuk simak kisahnya di sini. Dahulu, ada seorang pemuda bernama Lasi Rimbone. Dia tinggal bersama ibunya, seorang janda bernama Waroe. Mereka berdua hidup miskin, sehingga Lasi Rimbone memutuskan untuk merantau. Aku akan mencari pekerjaan. Setelah sukses, aku akan menjemput ibu, janjinya pada Waroe. Waroe melepas kepergian Lasi Rimbone dengan doa. Semoga kau selalu dilindungi Tuhan, katanya. Lasi Rimbone berjalan jauh sekali. Karena kurang pengalaman, dia pun tersesat dalam sebuah hutan. Semakin dia berjalan, semakin lebat dan gelap hutan itu. Duh, bagaimana ini? Keluh Lasi Rimbone. Dia berusaha mencari arah jalan keluarnya. Namun, matanya malah terpaku pada jejak kaki di tanah. Jejak kaki itu amat besar, 10 kali lipat dibanding kakinya sendiri. Lasi Rimbone mengikuti jejak kaki itu, dan dia sampai di sebuah rumah berukuran amat besar. Di depan rumah itu, ada sesosok raksasa perempuan sedang menumbuk. Dup, dup. Tubuh Lasi Rimbone pun oleng. Aduh, teriak Lasi Rimbone. Raksasa itu pun menoleh. Hei, siapa kamu? Tanyanya. Dengan takut-takut, Lasi Rimbone menceritakan asal-usulnya. Ternyata, raksasa itu baik hati. Dia mempersilahkan Lasi Rimbone tinggal di rumahnya. Di sini kamu bisa bekerja apa saja. Menangkap ikan, berburu, memotong kayu, dan menjual hasilnya ke pasar, kata raksasa. Lasi Rimbone setuju. Sejak hari itu, dia tinggal di rumah raksasa itu. Raksasa itu benar. Di dekat situ ada sebuah sungai yang bening dan terdapat banyak ikan yang bisa ditangkap. Lasi Rimbone pun menebar jaring. Selagi menunggu, dia tertidur. Puk kecipak kecipuk. Suara percik air membangunkan Lasi Rimbone. Hei, apa itu? Dia melihat sesosok makhluk berwarna biru dan berkepala gundul. Makhluk itu memakan ikan-ikan yang ada di jaringnya. Dia makan lahap sekali. Lasi Rimbone marah besar. Jangan ambil ikanku, kamu pencuri ya? Teriaknya. Makhluk itu kaget. Oh maaf, aku tidak tahu. Kupikir ikan ini tak ada pemiliknya. Sebagai permintaan maaf dan ganti rugi, makhluk itu memberikan sebuah cincin. Ini cincin ajaib, cincin ini bisa menyembuhkan orang sakit, katanya. Benarkah? Lasi Rimbone pun menerima cincin itu dengan senang hati. Lasi Rimbone lalu pulang. Dia tidak sabar ingin menunjukkan cincinnya pada si raksasa. Namun sebelum pulang, Lasi Rimbone melihat sebuah bayangan berkelebat di sungai. Hah, kambing hutan bisa berjalan di atas air. Lasi Rimbone mengucek matanya sambil mengejar kambing hutan itu. Bagaimana mungkin kamu bisa berjalan di atas air? Tanyanya. Kambing hutan itu menjawab, aku punya kalung ini. Itulah sebabnya aku bisa berjalan di atas air. Wow, hebat, ujar Lasi Rimbone. Kalau kau mau, ambil saja. Aku tidak membutuhkannya kok. Kambing itu lalu melepas dan memberikan kalung ajaib pada Lasi Rimbone. Lasi Rimbone melangkah pulang dengan riang. Dia kini punya cincin dan kalung ajaib. Di tengah perjalanan, dia melihat seorang pemburu sedang membidik buruannya. Anehnya, pemburu itu tidak bergerak sama sekali. Kerisnya lah yang bergerak. Bapak, bagaimana keris Bapak bisa bekerja sendiri? Tanya Lasi Rimbone. Itu keris ajaib, nak. Aku tinggal bilang mau berburu hewan yang mana, keris itu akan melakukannya untukku, sahut pemburu. Pemburu itu memandang wajah Lasi Rimbone. Sepertinya kamu pemuda baik-baik. Ambillah keris ini. Kamu lebih membutuhkannya daripada aku. Meski tidak mengerti maksud perkataan pemburu itu,
Lasirimbone menerima saja keris itu. Sekarang, dengan ketiga benda ajaib itu, Lasirimbone membantu banyak orang. Dia dapat menyembuhkan orang sakit dengan cincinnya. Dia menangkap hewan buruan dengan kerisnya dan membagi-bagikan hasilnya pada penduduk miskin. Lasirimbone juga teringat janjinya pada sang ibu. Sudah saatnya aku menjemput ibu. Beliau akan kuajak tinggal di sini dan kubangunkan rumah indah untuknya. Lasirimbone lalu berkemas dan berpamitan pada raksasa. Raksasa pun membantunya dengan sebuah peta agar Lasirimbone tidak kesulitan mencari jalan kembali ke rumahnya. Lasirimbone berjalan tanpa lelah. Dia amat bersemangat untuk bertemu ibunya. Namun, di tengah jalan ada sesuatu yang menghadangnya. Hiks, hiks, hiks. Ada seseorang yang menangis. Lasirimbone mencari asal tangisan itu. Ternyata, yang menangis adalah seorang gadis cantik. Siapa namamu? Mengapa kamu menangis? Tanya Lasirimbone. Namaku Wangkurorio. Aku menangis karena seekor naga jahat hendak memangsaku. Isak gadis itu. Alis Lasirimbone bertaut. Mengapa naga itu ingin memangsamu? Apa salahmu? Tanyanya keheranan. Sebelumnya, dia sudah memangsa kedua orang tuaku. Sekarang dia mengejarku. Tolonglah aku. Tangis Wangkurorio semakin keras. Lasirimbone menenangkan Wangkurorio. Tenanglah, aku akan membantumu, ucapnya. Tapi bagaimana caranya? Dia itu ganas, tanya sang gadis. Wangkurorio benar. Tak berapa lama kemudian, naga itu muncul. Tubuhnya amat besar, tingginya nyaris mencapai langit, dan mulutnya tak henti menyemburkan api. Mau kemana kamu? Teriaknya pada Wangkurorio. Hiks, 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 jangan mangsa aku, teriak Wangkurorio pilu. Namun, naga itu tidak peduli. Dia merangsek dan membuka mulutnya lebar-lebar. Saat itulah, Lasirimbone berbisik pada keris ajaibnya. Keris itu lalu melesat, mengejar si naga. Tentu, naga tidak mau menyerah. Dia berkelit dan berbalik mengejar Lasirimbone. Lasirimbone lari kencang dan dia tiba di tepi sungai. Haha, kamu kemana? Kalau kamu masuk ke sungai, kamu akan tenggelam, teriak naga. Lasirimbone kembali memerintahkan kerisnya. Kali ini dia berteriak lantang. Jangan sampai dia lolos. Lalu berkat kalung ajaib, Lasirimbone pun berjalan di atas air sungai. Dari sana, dia menyaksikan pertandingan antara keris dan naga. Keris pun menang, naga terkulai lemas. Lasirimbone kembali menemui Wangkurorio. Sekarang kamu tidak perlu cemas lagi, naga itu sudah kukalahkan, ucap Lasirimbone. Terima kasih, terima kasih. Wangkurorio tidak henti mengucapkan terima kasih. Lasirimbone melanjutkan perjalanannya. Seumur hidupnya, dia terus menjadi pemuda baik hati yang menolong banyak orang.